Jemaat Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Pada hari ini tanggal 29 Juli kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-12, ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan mengawalinya dengan berdoa. Ya Tuhan, sungguh indah ketika kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan membangun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40 demikian. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang meminta tanda kepada Tuhan itu biasanya berada dalam keadaan ragu-ragu, berada dalam kebimbangan, ketidakyakinan terhadap sesuatu. Maka ia meminta tanda dari Tuhan untuk meyakinkan atau memastikan hatinya, keyakinannya, atau pikirannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab tentu ada beberapa kesaksian dari orang-orang yang juga meminta tanda kepada Tuhan. Salah satu yang sangat terkenal adalah Gideon. Gideon meminta tanda ketika ia dipilih oleh Tuhan untuk maju berperang melawan bangsa Midian. Gideon sendiri adalah orang yang penakut dan dia tidak yakin bahwa Allah sungguh-sungguh memilih dia, memanggil dia untuk memimpin umat Israel berperang melawan bangsa Midian yang jauh lebih kuat. Maka ia meminta tanda, berulang kali ia minta tanda kepada Tuhan, dan apapun tanda yang diminta oleh Gideon dituruti, dikabulkan oleh Allah. Nah, tetapi toh tidak semuanya selalu demikian. Salah satunya adalah bacaan kita. Para ahli Taurat dan orang Farisi mendatangi Tuhan Yesus dan meminta tanda. Tentu tanda yang dimaksudkan adalah tanda dan bukti bahwa Yesus adalah utusan Allah. Bahwa Yesus adalah orang yang diutus oleh Allah datang ke dalam dunia untuk menyatakan kehendak dan firman Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah Tuhan Yesus menolak permintaan para ahli Taurat dan orang Farisi ini? Tidak. Tuhan Yesus menuruti, cuma tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak seperti yang mereka kehendaki. Tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah tanda Yunus yang 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan. Demikian pula anak manusia akan berada di rahim bumi selama 3 hari 3 malam sebelum ia dibangkitkan dari kematiannya. Dari tanda itu terkandung panggilan supaya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini juga bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sudah banyak tanda yang dinyatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia, Allah yang mewujud menjadi manusia. Dari apa yang diajarkan, dari apa yang dilakukan, pelayanan-pelayanannya, kuasanya, itu semua menunjukkan bahwa Yesus bukan orang biasa. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi semuanya itu tidak diterima, tidak dipercaya. Maka sebenarnya sekalipun mereka melihat kebangkitan Tuhan, itu pun tidak akan membuat mereka menjadi yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus.
Itulah kekerasan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya kemudian adalah, bolehkah orang beriman itu meminta tanda kepada Tuhan? Oh, tentu saja boleh. Kita bisa, sebagai manusia biasa, kita berada dalam keraguan, kebimbangan, ketidakyakinan, lalu kita meminta tanda dari Tuhan. Namun, yang penting untuk kita camkan juga adalah ketika kita minta tanda, janganlah kita menentukan bahwa tanda yang harus Tuhan berikan adalah begini dan begitu. Kalau tidak begini dan tidak begitu, itu bukan tanda dari Tuhan. Itu namanya kita menuntut Tuhan untuk mengikuti apapun yang kita mau. Kita dipanggil untuk juga memiliki kepekaan. Karena Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Setiap saat, tidak ada saat, satu detik pun di mana Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Ia senantiasa, ia selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kepekaan itu diperlukan untuk bisa melihat tanda-tanda karya Allah. Tanda-tanda yang menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan disitulah kepekaan kita itu akan menolong kita memahami, oh inilah yang Tuhan kehendaki. Keterbukaan hati, kerendahan hati, dan kepekaan itu akan sangat menolong kita untuk dapat memahami dan menangkap tanda-tanda yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya dengan demikian, dengan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan menyebabkan kita makin mendekat kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa dengan tanda-tanda, dengan karya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita dipanggil untuk semakin dekat, semakin akrab, dan semakin hangat dalam relasi kita dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian, hidup kita boleh senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan secara singkat pada hari ini. Biarlah itu mengajar kami, menumbuhkan iman dan pemahaman kami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.